Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dimanapun berada, sekarang kalian berada di rumahnya masing-masing. Mari kita memulai pengajian kitab Tafsir Jalalain, Surah Ali Imran ayat pertama. Surah Ali Imran ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Bidalika terhadap kalimat alif lam mim. Allahu, adapun Allah, la ilaha illa huwa, tiada lagi Tuhan illa huwa kecuali Allah. Al hayyu yang maha hidup, al qayyumu yang maha berdiri, yang maha qayyum. Nazzala yang telah menurunkan alaika kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, al-kitabah kepada kitab, al-Qur'ana yaitu kitab Al-Qur'an, bil haqi dengan benar, bisidqi dengan benar, bi akhbarihi di dalam beritanya, musaddiqon yang membenarkan, lima terhadap kitab, bayna yadaihi yang ada di kalian, antara sekitar kalian, qoblahu yaitu sebelum Al-Quran, minal kutubi dari berbagai kitab. Wa anzala dan Allah telah menurunkan at-Taurata terhadap kitab Taurat, wal Injila dan kitab Injil, min qablu sebelum Quran, ay qabla nuzulihi yaitu sebelum turunnya Al-Quran, hudan sebagai petunjuk. Jadi ayat ini yang pertama menerangkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan kita itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang telah menurunkan nazala alaika, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran Allah menurunkan Taurat, Injil. Ay qabla nuzulihi yaitu sebelum turunnya Al-Quran sudah ada kitab. Hudan. Nah, jadi Al-Quran itu Allah turunkan, nah, membenarkan terhadap apa yang telah diturunkan terlebih dahulu, yaitu tentang Taurat dan Injil. Artinya
Dalam Taurat dan dalam Injil juga sama-sama itu sebagai petunjuk, sebagai hudan. Al-Quran hudan. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran petunjuk. Injil juga petunjuk. Taurat juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Halun bimakna hadiyaini itu menjadi hal. Maknanya yang keduanya adalah sebagai petunjuk. Midadolalati dari kesesatan. Injil, Taurat itu pun juga merupakan kitab yang mengandung hudan, yang mengandung petunjuk dari kesesatan. Kalau Al-Quran jelas petunjuk sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka orang kalau sudah hidupnya sejajar atau menggunakan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka hidupnya tidak akan tersesat. Begitupun dulu kalau umat-umat terdahulu ketika Allah menurunkan Taurat di masa Nabi Musa, maka siapapun yang berpegang pada Taurat pada masa itu, maka berarti dia hidupnya akan mendapat petunjuk dari Allah ke jalan yang benar yang diajari oleh Allah. Begitupun kitab Injil pada zaman Nabi Isa alaihissalam, maka kitab tersebut mengandung di dalamnya hudan, petunjuk bagi umat Nabi Isa ketika itu supaya hidupnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran juga sama, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan hudan lil muttaqin, ambil khusus hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Sini hudan linnas bagi manusia. Miman tabi'ahuma, menjadi hudannya Taurat dan Injil itu tabi'ahuma bagi orang yang mengikutinya. Artinya dia hidupnya, aturan hidupnya, gaya hidupnya sebagaimana yang terdapat aturan di dalam Taurat dan Injil ketika itu. Wa abaro fihima, dan dijadikan sebagai landasan kitab tersebut bianzili dengan istilah yang diturunkan. Wafil Quran binazili, yang menurunkan. Al-muqtado li takriri li annahuma anzalan daf'atan wahidatan bi khilafihi. Kalau Quran bedanya dengan Taurat dan Injil, kalau Injil itu Taurat diturunkannya oleh Allah daf'atan wahidatan bi khilafihi, sekaligus. Kitab Taurat turunnya sekaligus, kitab Injil pun sekaligus. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Quran bimaknal kutubi, dengan makna al-kutub al-fariqatu bainal haqqi, yaitu yang memisahkan antara yang hak wal batil dengan yang batil. Jadi Quran itu maknanya ada berapa makna? Ada az-zikru, di sini ada al-furqan. Az-zikru sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-zikru ini adalah nama lain dari Al-Quran. Nah, di sini nama Al-Qurannya disebut dengan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan
Itu nama Al-Quran. Kenapa Al-Furqan? Sebab Al-Quran merupakan al-fariqah bainal haqqi wal batil. Ada yang memisahkan antara hak dan batil. Artinya menjelaskan, memberikan petunjuk kepada umat bahwa ini adalah jalan yang salah, ini yang benar. Ini yang harus, ini yang jangan. Di Quran sudah diterangkan, diuraikan, disebutkan mana jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, kesesatan, dijelaskan. Dan untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Ini yang benar nih, ini yang salah nih. Nah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran sebut dengan kata lain Al-Furqan. Namanya Al-Furqan. Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikru. Wa zakarahu ba'da zikri salasati. Dan menceritakan setelah ceritakan yang tiga ini, liya umama adaha, supaya menjadi paham terhadap apa yang selain yang tiga ini. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat di sini adalah Al-Quran wa ghairuhu, Al-Quran dan selain Al-Quran. Lahum, bagi mereka, azabun syadid, adalah siksa yang sangat luar biasa, yang sangat berat sekali. Juga ayat Allah yang ada dalam kitab yang lain. Kitab yang itu diantaranya adalah di sini yang diterangkan di dalam surat ini adalah anzala Taurat wal Injil. Yang diterangkan adalah Taurat dan Injil. Jadi barang siapa yang tidak iman kepada Taurat pada masa berlakunya dulu ketika zaman Nabi Musa, dan barang siapa tidak iman kepada kitab Injil ketika zaman Nabi Isa, dan tidak iman kepada Al-Quran di zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka lahum, bagi mereka yang tidak beriman itu, adzabun syadid, siksa yang sangat berat sekali. Nah, dengan demikian maka para santri jadikanlah sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin selamat, berarti kita tidak boleh mengkufuri ayat Allah, khususnya sekarang ayat-ayat Qur'aniyah. Karena ayat Allah secara bahasa ada dua, ada ayat Qur'aniyah dan ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau ayat kauniyah yaitu tanda-tanda keuangan Allah yang bersifat alam semesta, bersifat alam, ciptaan Allah. Maka dengan demikian kita harus benar-benar mengimani Al-Quran, menghayati kandungannya, dan Al-Quran harus menjadi hudan, petunjuk bagi hidup kita, supaya hidup kita benar-benar hidup berjalan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia dan bahagia dunia di akhirat. Saya kira itu saja pengajian kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kalian para santri di rumahnya masing-masing, bantulah orang tua kalian, amalkanlah segala apa yang telah terbiasa diamalkan di pondok, seperti sholat tahajud, sholat duha juga laksanakanlah dengan tulus dan ikhlas, sehingga kalian walaupun di rumah tetap kegiatannya sebagaimana di pesantren. Semoga kita selamanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.